Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi ya di channel gua si Bola Reader. Oke guys, di video kali ini sebelum kita membahas lainnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys ya. Dan jangan lupa untuk komen like novel yang ingin kalian bahas, dan langsung saja kita menuju ke videonya aja guys ya. Let's go. Oke guys, kembali lagi ya bersama aku si Bola Reader. Oke guys, kali ini kita melanjutkan pembahasan light novel yang berjudul Helmut Yarikomi no Gamer volume 1 part 2. Dan langsung saja kita menuju pembahasannya. Let's go. Dari video sebelumnya, kita diperlihatkan bahwa Alin sudah berhasil mencoba sihir summon pertama yang keluar serangga belalang, dan nampaknya petualangan baru di isekai dimulai. Oke, kita lanjut aja guys. Chapter 2, panggilan pertama. 10 hari telah berlalu. Allen terbangun dan natap sampul buku Grimoire. Dia coba putusin arus mana buat latihan ke depan. Waktu 10 hari, Allen telah nyoba berulang kali sihir summon waktu ibu nggak ada. Karena itu, dia punya banyak hal. 1. Hubungan sama Grimoire. Tiap Allen ucap Grimoire, itu muncul. Tiap dia ucap status, muncul di sampul buku itu. Tiap kali ucap spawn, muncul pertanyaan apa yang ingin dispon. Ini soal Grimoire. Allen nggak nerima pesan dari dewa sejak saat itu. Lalu, berkaitan dengan kartu yang dibuat, Allen maksimal bisa buat 10 kartu. Dia bisa manggil semua secara bersamaan. Dia dapat buff tiap kartu yang ada. Dia dapat spawn dan cancel sebanyak yang dia mau. Karena dibatasi jadi 10, baris yang minta dihapus satu kartu di Grimoire tiap Allen pengen buat satu kartu ke 11. Apa kartu yang dipanggil atau tidak, nggak ada hubungannya sama maksimum. Selama 10 hari, Allen menguji power Beast H, tipe Beast, rank H, nama Moisei, HP 5, MP 0, attack 5, endurance 2, agility 3, intelligence 1, lakinya 2, buff HP plus 1, attack plus 1, ability securi. Setelah lihat semua, dia tahu kalau bisa kayak tikus agak besar, sama kayak belalang. Dia nggak dapat instruksi. Tiap kali Allen memerintahkannya securi, ia pakai skillnya. Kayak yang dilihat di status, Allen kasih nama bisa jadi Moise. Nama ini dipakai buat summon dan spawn. Dan proses mirip kayak yang lain dapat dilakukan tanpa teriak kencang. Emang benar kalau mengacu pada summon berdasarkan jenis dan rank, bisa dilakuin tes dan analisis. Tapi salah kalau nggak pakai nama asli mereka. Jadi saat lakuin juga dia kasih nama Reinhardt dengan Denka juga. Pada saat itu, panggilan gak responsif sama semua instruksi yang Allen coba kasih. Dikira itu masalah training, tapi mereka nggak nunjukin tanda-tanda healing. Bahkan setelah kerja dengan mereka sementara ini, dia akhirnya netepin teori kalau intelijen mereka itu lemah. Namun ada hal yang bisa mereka lakuin. Semua punya skill. Dengan bisa jadi curi. Tiap kali Allen teriak nama skill atau kata skill di summon, itu akan segera mulai spawn. Allen bisa lakuin tanpa batasan, nunjukin tanpa ada biaya MP buat lakuin. Allen masih kerja spawn mereka dengan harapan nemu hal lain selain skill mereka, tapi belum ada kemajuan. Udah 10 hari ngelawan ngantuk dan lapar yang terus-terusan. Ama latihan gerak ibu terus. Ama liatin gerak ibu terus. Selama ini dia telah buat 3 belalang jadi cahaya. Rumah mereka lebih baik ketimbang gubuk. Jadi tentu aja gak ada insulasi ama lubang buat serangga masuk. Tapi semua kebanyakan dan dicerca ama ibunya. Gua gak tahu cerca itu apa, tapi dari tulisannya begitu. Gua gak tahu cerca itu apa ya, tapi dari tulisannya sih gitu ya. Gua gak tahu anjir. Ayo Moisei, kamu pasti bisa jika lakuinnya. Datang padaku. Allen ngulurin 2 tangan
ke bisa itu, makhluk itu langsung berbalik arah, kayak hubungan terjalin. Oh, saat mikir udah jago dinyakin summon di otak Allen, bisa cuek dan mundar-mandir. Kah, cih, gagal lagi. Serius, kelas banyak ama serangga ketimbang mau. Namun, meski gagal ngendaliin summon mereka semua, tapi nggak mesti hadir mereka semua nggak guna. Mereka nggak mungkin bantuin ku tarung, tapi bisa ku simpen di slot kartu di Greymoor. Itu up skillku sebanyak 10. Ku hampir ngotori celana karena kartu waktu umur 1 tahun. Karena kayu ku hampir ngotori celana karena kayu waktu umur 1 tahun. Berkat skill summon, Alin lebih kuat dari bayi usianya. Dan mulai dari gunain skill summon dan spawn, dia paham apa yang dimaksud kelas dikembangkan. Tapi syarat naik level kayak konyol. Kurasa itu mode nightmare bagimu. Naik level di nightmare 100 kali lebih susah dari normal. Dikatakan kalau ujung dia ini ada prinsip kunci, tapi buat capai itu butuh usaha luar biasa tanpa henti. Aku berhasil kumpulin 24 XP. Kayaknya MP yang ku pakai ditukar jadi XP dengan rasio 1:1. Tapi itu untuk saat ini. Aku nggak ada skill 2 MP buat nyangkal teoriku. Allen telah nyoba eksperimen soal MP dan skill XP. Cost 2 MP buat bikin kartu H. MP yang dipakai ditukar jadi XP. Spawn dari kartu nggak butuh cost, kembalikan jadi kartu nggak butuh cost. MP Allen pulih saat tidur siang dalam 6 jam. Dalam kurung 6 jam. Simpelnya buat ningkatin level harus sering pakai. Jika Allen pengen naikin level grade, dia harus buat kartu terus. Namun harga buat kartu butuh 2 MP dan aku juga ada 2 MP. Jika ku buat satu kartu tiap hari, butuh 500 hari buat naik level 2. Ingat, gimana kalau MP ku naik tiap 6 jam? Aku mungkin harus buat 2 kali sehari. Masih 250 hari jadi, tapi ku ambil apa yang didapatkan. Level up di mode nightmare gak gampang. Karena Allen waktu bayi dia butuh 12-16 jam setiap hari. Fakta kalau bisa pulih tiap 6 jam bisa dihitung 4 kali. Namun gak ada jam di rumah, jadi dia sulit untuk lihat jam pas bangun. Selama 10 hari dia buat 3 kartu tiap hari, tapi beda hari cuma dapat 1. Itulah kenapa dia targetin rata-rata 2 kartu. Ku hargai fungsi yang bisa ditulis pengamat yang ku buat. Tebalnya Greymoor, bisakah nyisihin halaman? Apa yang diinginin Allen itu alat merekam hasil selama 10 tahun itu. Kayak gamer, dia terbiasa pakai software spreadsheet untuk nganalisis hal kayak level up dan stat up. Meski lebih baik ketimbang minta hal canggih, dia ngarep ada halaman kosong buat nyatet hal itu. Saat Allen minta ke Dewa buat pakai halaman kosong di Greymoor-nya, suara senang muncul di bawah rumah. Teresia, aku pulang. Robin, hei, mereka kembali. Dari suara kayaknya berhasil. Kau kembali cepat sayangku, Teresia. Namun karena lihat suami penuh lumpur, kau gak apa-apa. Oh, gak apa-apa. Keep gawawa. Semua babi hutan ngelawan Danwin. Apa Allen bangun saat tengah Oktober musim gugur datang dan di situ panen usai. Tapi yang tersisa cuma kentang. Karena itu Robin sering berburu bersama pria lain di desa. Buset, hunter cok. Tentu aja semua orang ikut itu budak. Itu istilah Allen kaitkan nama bertani. Namun belum tahu alasan. Tiap musim gugur sering lihat orang berburu sampai musim dingin. Jika kau nggak gawawa, maka tuh yang penting apa yang kau mau bawa Allen. Apa
kau mau bawa Allen, aku janji mau nunjukin di mana pembantaian dimulai. Mereka mau mulai. Jadi ku buru-buru ke kamar bayi. Allen, bangun, bangun. Kau nampak kami nangkap babi hutan gede loh. Gedenya sampai ledakin pala lu, buset anjing. Lah, papa, aku ingin lihat juga. Jawab seorang anak 35 tahun kayak umur 1 tahun baru lahir. Tenang aja sobat, karena kau anak baik, jadi ku bawa kau ke sana sekarang. Kembali saat ortu Allen ngomongin berburu babi hutan, dia mohon untuk bisa lihatnya. Robin janji, tentu aja jika kau anak baik. Umumnya Allen bayi nurut yang gak bikin masalah sama ortunya, jadi gak ada alasan pakai garis itu. Allen curiga hanya karena Robin itu cuma seorang ayah. Maka Allen dibawa keluar, digendong Robin. Teresia gak ikut karena takut. Meskipun baju Robin compang-camping, jadi Allen gak keberatan. Gimana pun itu perjuangan ayah ke keluarganya. Kebetulan ini pertama Allen lihat desa dengan baik. Selama ini dia cuma bisa lihat dari jendela kamar tidur, serta apa yang dilihat saat ibunya bersihin halaman rumah. Itu dasarnya cuma desa yang dikelilingi ladang. Oh, ada rumah. Ayah dan anak itu berjalan menyusuri ladang yang dihiasi warna karena banyak jenis tanaman yang ditanam. Sejak masuk musim gugur, banyak sudah dipanen. Meski ada yang mirip kentang, di sana rumah-rumah kecil dihias ladang. Saat Allen lihat sekeliling dan pengen tahu tinggi badan Robin, bapaknya ngomong, lihat tuh, itu Albahiron. Ngikuti yang ditunjuk Robin, Allen lihat burung soliter. Seliter anjir. Di atas agak jauh jika dilihat jelas, tapi jelas besar, punya sayap beberapa meter. Paling bener dari burung yang Allen tahu dari masa lalu. Bahon. Bener banget, bener banget. Mereka terbang saat musim gugur, tapi itu sendiri, kadang berkelompok. Dikatakan kalau burung itu terbang saat musim gugur, artinya musim gugur telah mulai. Monster, wah kau bener banget ya, mereka monster tapi nggak pernah turun. Papamu pernah makan daging itu dan enak banget ya. Sekarang jika lihat monster lebih besar dari Albahiron terbang di langit, segera kau lari dan bersembunyi di rumah. Oke. Lihat papanya terdiam natap ke langit. Allen tanya padanya, papa, oh gawawa, lihat kita OTW ke alun-alun, siap-siap bakal terkejut lihat betapa besar babi hutannya. Ini adalah hal yang dilihatin Allen, tapi tampang monster ini yang jadi inspirasi namanya. Ayahnya malahnya milih itu dengan harapan putranya bebas kayak Albahiron. Tapi tampang monster ini yang jadi inspirasi namanya. Ayahnya milih itu dengan harapan putranya bebas kayak Albahiron, bisa terbang kemanapun. Namun nggak ada cara Allen buat memahami perasaan ini. Jadi dia nyibukin diri buat keliling desa dengan penasaran tinggi. Sekitar jam perjalanan, ladang berubah jadi bangunan layak. Dari kejauhan terlihat kayak gapura masuk desa. Sebagian tersembunyi karena masa istirahat di sana. Kayaknya ini permukiman. Yang buat tempat tinggalku ini di pelosok desa. Oh no, itu babi hutan. Ya, itu babi hutan. Ini monster yang pertama aku lihat. Tepat sebelum masuk desa terlihat monster udah terbulat duluan. Terlepas dari kemajuan itu masih mertani aslinya, nggak dirukan lagi. Itu babi hutan gede. Ada sekitar 50 orang bantu sembelih. Sial, makin dekat makin gede. Ini tingginya tembus lebih 3 meter. Pantas disebut dengan babi hutan hebat. Allen dipenuhi rasa penasaran tinggi sama makhluk ini, bahwa dia harus bikin pertandingan sama dunia lama kayak kuda Nil, tapi nggak ada gigi runcing di sisi wajah mereka. Meski mendengarkan ayahnya kalau monster ada di dunia ini, tapi baru pertama kali lihat monster gede dekat gini. Robin terus jalan dengan Allen di tangan.
Makin banyak orang liriknya, kayak yang kupikirkan. Ini mengundang perhatian. Allen ngarep ini terjadi. Alasannya simpel. Hei, ini dia Robin, teriak pria dengan sedang ambil jeruan. Semua, MVP kita datang. Konco-konco, delok iki MVP kita MVP awak dhewe teko lho. Kayaknya gitu anjir. Buset, anjir MVP dong. Jadi dia dong orang yang pun babi ini. Gelo pasti OP banget. Nih. WK asem template bet anjir. Ayolah. Jangan maluin aku di sini. Kau telat, ngen. Dagingnya udah mau habis MVP ku. Pria badan kekar dekat ke Robin. Dengan rambut legendnya. Dikasih muka garang karo gelila. Dia juga gendong anak seumur Allen. Gelo, apakah ini hero kita? Sepertinya gawawa. Ayolah kawan. Aku cuma hoki nusuk leher hewan babi satu ini aja. Jawab Robin kelihatan agak malu terima semua ini. Dan kulihat kau benar-benar bawa Allen. Dah lama aku gak lihatnya. Dia benar punya mata dan rambut yang hitam ya. Kulitnya juga hitam. Anjir. Fearless.